Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang telah hadir dalam penyuluhan kami, Vita Mekaria Foti dengan NPM 20180111010 dan teman saya. Kina Khaliza dengan NPM 2018 011 4. Oke, baik, jadi di sini kami akan menyampaikan materi tentang urolitiasis atau batu pada saluran kemih yang biasanya di masyarakat itu dikenalnya batu kencing batu atau batu pada saluran kemih. Nah, untuk sebenarnya apa saja sih batu pada saluran kemih itu dan di mana saja? Mungkin teman-teman nanti bisa lebih mengetahui setelah kami paparkan materi tentang urolithiasis ini. Bisa di next. Nah, baik pada penyuluhan kita pada malam hari ini akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah definisi dari urolithiasis. Kemudian ada penyebabnya apa saja sih dari urolithiasis itu? Selanjutnya ada jenis-jenis urolithiasis. Kemudian gejala-gejala apa yang dirasakan pada penderita urolithiasis. Selanjutnya bagaimana pengobatannya dan juga pencegahannya. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu dari batu saluran kemih ini. Jadi, apa sih yang disebut sebagai batu saluran kemih atau urolithiasis? Jadi, itu adalah suatu kondisi di mana di dalam saluran kemih suatu seseorang ya, itu terbentuk sebuah batu. Baik dia berupa kristal ataupun bentuknya itu endapan dari urinnya sendiri. Nah, jadi batu urolithiasis ini itu merupakan penyebab umum adanya keluhan yang ditemukan di biasanya kayak ada darah dalam urinnya atau ada nyeri di bagian perutnya atau di pelvis atau di inguinalnya. Nah, kemudian di sini ini ada beberapa jenis batunya ya. Jadi ada yang pertama itu disebutnya nefrolithiasis. Jadi nefro itu di ginjal, di nefron. Nah, kemudian ada batu di ginjalnya gitu. Jadi nefrolithiasis, batu pada ginjal. Selanjutnya ada ureterolithiasis. Itu batunya ada di ureter. Ini ada contoh-contoh gambarnya. Kemudian setelah itu ada vesikolitiasis. Nah, vesika itu tuh disebut juga kandung kemih atau buli-buli. Jadi dia ada batu di vesikel urinarianya atau di sebutnya batu buli. Kemudian ada juga ureterolitiasis itu ada batu di uretranya. Ini harus di uretra ya. Oke, next. Nah, kemudian penyebabnya sendiri itu karena ada tiga penyebabnya. Dia ada tiga teori yang menyebabkan si batu kandung kemih ini. Ya, saluran kemih. Nah, pertama itu ada teori namanya itu teori nukleasi. Jadi, pembentukan batunya itu berasal dari inti batunya yang berbentuk kristal. Atau benda asing. Nah, inti batunya ini dia mengalami proses yang namanya itu kristalisasi. Sehingga pada urinnya itu akan ada pekatan yang tinggi ya, urinnya itu sangat pekat dan akhirnya lebih berisiko buat terbentuknya batu tadi karena urinnya ini sangat mudah buat mengkristal begitu. Kemudian selanjutnya ada teori matriks batu. Jadi teori ini menjelaskan tentang matriks yang dia tuh akan merangsang pembentukan batu karena memicu penempelan dari partikel-partikel yang ada di matriks tersebut. Nah, matriks ini nih biasanya dia tuh sekresi dari tubuh ginjalnya. Biasanya itu bentuknya kayak protein, kayak albumin atau globulin atau mukoprotein nanti kemudian bakal menempel dan akhirnya terbentuklah endapan yang menjadi batu nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada teori ketiga itu namanya teori inhibisi yang berkurang. Jadi di mana dia itu tidak adanya atau berkurangnya faktor penghambat yang berfungsinya untuk mencegah terbentuknya endapan si batu. Nah, faktor penghambat ini contohnya itu kayak magnesium, ada sitrat, ada pirofosfat, ada juga peptida di mana contohnya nih kayak sitrat. Jadi sitrat itu nanti bakal berikatan sama yang namanya itu kalsium sehingga dia bakal mencegah terbentuknya kalsium oksalat yang dimana itu merupakan salah satu dari batu kandung ini. Kemudian selanjutnya, ini ada jenis-jenisnya ya tadi ya. Jadi ada klasifikasinya atau pembagian berdasarkan etiologinya. Yang pertama ada yang dia itu non-infeksi. Non-infeksi ini biasanya bentuknya itu kalsium oksalat yang tadi. Ada juga kalsium fosfat atau asam urat. Kemudian ada yang juga yang dengan infeksi. Nah biasanya ini karena batu yang magnesium amonium fosfat dari karbonat atau dari amonium urat juga. Kalau dari genetik ini biasanya kistin sama santin. Kemudian ada juga yang yang dia itu berasal dari obat. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya jadi gejala-gejala apa sih yang dirasain orang yang menderita urolithiasis?
urolithiasis atau batu pada saluran kemih. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah nyeri kolik. Nyeri kolik ini dapat terjadi karena adanya aktivitas peristaltik otot polos yang ada di sistem pada kaliks pada ginjal ataupun pada ureter itu meningkat untuk mengeluarkan batu pada saluran kemih. Jadi nyeri kolik itu dirasakan nyerinya itu sangat sakit dan tiba-tiba gitu. Kemudian ada juga nyeri non-kolik. Nah, nyeri non-kolik ini biasanya disebabkan karena peregangan kapsul ginjal akibat terjadinya hidronefrosis ataupun infeksi pada ginjal. Jadi, untuk rasa sakitnya itu tuh ada di daerah costovertebrae atau di bawah vertebrae, tulang belakang, di perut sebelah kanan dari belakang ini bisa ke depan, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan misi. Gangguan misi ini adalah gangguan berkemih. Kenapa terjadi gangguan misi? Dapat terjadi itu akibat adanya obstruksi pada saluran kemih. Ada sumbatan, ya batu tadi ya teman-teman. Nah, makanya aliran urin itu menjadi uh, penurunan gitu. Jadi terjadi penurunan aliran urin akibat adanya batu. Jadi sulit berkemih kayak gitu. Selanjutnya ada hematuria. Hematuria ini artinya di kencingnya itu ada darahnya. Kenapa bisa terjadi? Biasanya karena ada apa ya? Ada perlukaan gitu sehingga jadi hematuria. Kemudian ada mual dan muntah. Nah, biasanya mual dan muntah ini menjadi efek samping dari kondisi nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian juga pasien itu stres dan memacu sekresi hormon HCl, enzim HCl pada memacu sekresi HCl ya teman-teman, asam lambung gitu pada lambung sehingga jadi mual dan muntah kayak gitu. Mohon maaf. Selanjutnya ada demam. Nah, demam ini biasanya karena adanya infeksi pada saluran kemih gitu. Selanjutnya ada distensi vesika urinaria. Distensi vesika tuh jadi karena akumulasi urin yang tinggi dan berlebih gitu. Jadi vesika urin ini akan terjadi vasodilatasi atau perlebaran gitu. Karena penuh, saking penuhnya. Makanya akan kencang atau distensi gitu, kontraksi. Selanjutnya mungkin gejalanya itu aja tadi ada hematuria, kemudian ada distensi, ada mual dan muntah, dan nyeri. Yang paling ini nyeri sih, rasanya pasti nyeri ya. Kalau teman-teman bisa bayangin misalnya tidak kencing beberapa hari, eh, akan terasa nggak berapa hari deh. Cuman misal dari malam ke pagi, nahan kencing aja, pasti rasanya sakit gitu, nyeri. Kemudian, jadi pengobatannya gimana sih untuk urolithiasis atau batu pada saluran kemih ini? Bisa dilakukan beberapa treatment, itu diantaranya ada ESWL. Nah, ESWL ini uh, biasanya di laser gitu ya teman-teman, bisa dikenal dengan di masyarakat itu dengan pengobatan di laser. Jadi dari luar batunya itu di laser gitu agar hancur. Kemudian ada ureteroskopi. Jadi ini uh, biasanya dimasukin lewat ureter. Jadi ada alat yang dimasukin lewat ureter atau apa ya? Ya, alat kelamin kita gitu yang untuk kencing, bagian lubang untuk kencingnya. Kemudian di dihancurkan batunya, dihancurkan melalui alat yang ureteroskopi itu. Kemudian ada URS. Nah, biasanya ini untuk batu yang berukuran kurang dari 2 cm. Mirip seperti ureteroskopi. Kemudian ada PNCL. Nah, PNCL ini untuk batu yang diukur itu lebih dari 2 cm, teman-teman. Nah, biasanya PNCL itu dia invasif dengan cara ditusuk dari luar gitu. Ditusuk, jadi ada dilubangi dari luar, tapi minimal ya, pelubangannya itu minimal, kemudian dimasukkan alat untuk alat PNCL-nya itu untuk hancurkan batu tersebut. Kemudian selanjutnya, nah untuk pencegahannya ya teman-teman. Nah pencegahannya itu biasanya kita lakukan yang pertama itu dari cairan. Jadi kebanyakan terjadinya batu itu karena supersaturasi atau terjadinya
karena kurang air minum gitu. Jadi untuk pencegahannya itu banyak-banyak minum air. Jadi biar apa ya bisa mengencerkan urin kita gitu dan konsentrasi pembentuk batunya itu bisa berkurang karena bisa larut ya dari air yang kita minum gitu. Jadi diharapkan nih teman-teman yang belum belum tahu ya misalnya belum eh, ada gejala-gejala yang tadi disebutkan bisa untuk mulai terapi sendiri untuk banyak minum air gitu. Kemudian dari makanan, nah, makanan ini kita konsumsi makanan seperti ikan dan konsumsi yang seperti daging-dagingan gitu. Kalau ya jangan berlebihan lah gitu ya teman-teman. Kemudian mengurangi diet protein hewani dan purin. Kemudian mengurangi makanan yang mengandung tinggi kadar garam. Nah, tahu sendiri ya teman-teman kalau garam yang tinggi itu bisa menyebabkan kita dehidrasi gitu. Kemudian meningkatkan diet kalsium. Kenapa? Tadi kan kalsium untuk kalsium itu dapat berikatan dengan oksalat sehingga bisa membentuk batu di saluran kemih kita. Jadi meningkatkan meningkatkan diet kalsium ini untuk mengikat oksalatnya di usus gitu. Selanjutnya juga bisa olahraga teman-teman. Nah, olahraga atau latihan fisik ini kita bisa lakukan dengan treadmill atau aerobik yang bisa dilakukan itu selama 1 jam per hari atau selama 5 hari gitu. 1 jam per hari selama 5 hari. Kemudian juga bisa melakukan olahraga lari selama 20 meter per menit selama 5 hari juga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri penyuluhan dari kami.